Baik, sekarang kita menuju pada ayat yang keempat atau yang kelima. Bagi yang berpendapat basmalah adalah ayat pertama, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tentang fadilah daripada surat Al-Fatihah, yang Allah Subhanahu wa taala namakan Al-Fatihah itu adalah as-salat. Qasamtu as-salah baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat itu antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu dari alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza li, ini bagianku. Kewajiban hamba telah dia tunaikan, memujiku, kemudian beribadah, berikrar untuk tidak berbuat syirik atau hanya akan menyembahku. Ini adalah untukku. Ketika kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, maka Allah mengatakan wa ahadza li abdi, ini untuk hambaku. Apa untuk hambaku? Wali abdi masa'ala, untuk hambaku apa yang akan dia minta. Jawaban yang sangat agung sekali, jawaban yang sangat luar biasa sekali. Sebenarnya kita ini subhanallah, ya, apa-apa akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, asal kita mampu meresapi alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah sendiri langsung jawab wali abdi masa'ala, hambaku apa njaluk apa tak kei. Tetapi karena sekali lagi banyak yang tidak memahami dan tidak meresapinya, sehingga dia tidak atau kurang mendapatkan jawaban tersebut. Iyyaka na'budu, kemarin sedikit kita telah bahas pengertian daripada ibadah. Dia adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu wahu wa yardhahu minal aqwali wal af'ali zahiratan wa batinah, yaitu setiap perbuatan atau setiap perkataan, segala sesuatu yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang zahir maupun yang batin. Segala sesuatu dari perkataan-perkataan kita, baik perkataan lisan maupun perkataan hati. Hati ini berkata, ya, hati Anda bisa berkata. Baik perbuatan zahir yang bisa kita lihat berupa gerakan maupun perbuatan hati. Apa perbuatan hati? Dengki, iri, benci, cinta, suka. Ini perbuatan hati. Semuanya ketika itu dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk di dalam ranah ibadah. Itu semua masuk dalam ranah ibadah. Yang menjadi pertanyaan, kalau itu semua masuk dalam ranah ibadah, kira-kira kalau kita muhasabahi diri kita, lini kehidupan kita yang tidak masuk ibadah itu apa? Kita bisa keluar dari perkataan, perbuatan zahir dan batin, itu kira-kira perbuatan apa? Kita akan keluar dari makna ibadah manakala
kita tidak melaksanakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anda bekerja karena uang atau karena melaksanakan perintah Allah? Karena tergantung. Ketika Anda menyadari iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu, hanya untukmu, dan kerja itu merupakan sebuah perbuatan, sebuah perkataan, maka Anda telah berjanji bahwa itu akan Anda peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Ketika tahu hal ini, maka seseorang ketika bekerja misalnya, maka dia akan bekerja sesuai dengan rambu-rambu yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dia akan betul-betul mawas diri, apakah pekerjaan saya ini halal atau haram, karena ini adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin akan betul-betul tersetir, dan seorang mukmin di dalam usahanya juga tidak akan pernah merasakan kekecewaan. Kenapa? Enggak ada orang saya kecewa telah sholat, saya kecewa telah puasa. Kenapa kamu kecewa puasa? Nah, saya enggak makan sebulan dari pagi sampai maghrib, kecewa saya. Ada yang kecewa karena puasa? Allah Subhanahu wa ta'ala padahal di puasa itu memberikan jenengan ganjaran di dunia ini yang langsung jenengan lihat atau tidak. Jenengan puasa Ramadan kemarin, jenengan dapat apa? Alphard, Fortuner, rumah baru? Enggak kan? Tapi jenengan kecewa enggak? Enggak kecewa. Kenapa enggak kecewa? Kenapa bahagia? Bahkan hari dimana kita bisa menuntaskan puasa, kita mengatakan bahwa hari itu adalah hari kemenangan. Kenapa kita menang? Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, memberikan taufik kepada kita menemui Lailatul Qadar yang pahalanya bagaimana? Khairum min alfi syahr, sampai kita lembur. Kenapa kita bahagia? Karena kita yakin nanti kita akan mendapatkan pahalanya di akhirat. Gembira kita. Lalu kenapa kita nggak gembira, baik itu sukses maupun gagal, ketika kita bekerja atau berusaha atau berbisnis, sementara bisnis kita sudah kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena memang konsepnya yang disetir Allah memang begini. Makanya ayat-ayat selanjutnya mengarah kita itu minta petunjuk kepada apa toh? Kepada siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu kelompok yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dunia ini manusia yang tidak pernah kena musibah, tidak ada. Semuanya mesti melewati yang namanya nikmat dan musibah. Tetapi ada jalan di sana orang-orang yang an'amta alaihim, selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena realisasi daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya benar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala ya mengedepankan maf'ul daripada fi'il dan fa'il di sini. Iyyaka na'budu, harusnya kita mengatakan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Dikedepankannya maf'ul untuk menunjukkan bahwa di sini tidak ada kemasukan yang lain, bahwa ibadah itu hanya untukmu ya Allah, bukan untuk yang lain. Ini fungsi daripada dikedepankan. Seharusnya nak butuh iyyaka, tetapi ini iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka berbeda ucapan seseorang andaikan bahasa Arab dia mengatakan ana uhibbuki ya zaujati, aku mencintaimu wahai istriku, aku mencintaimu. Kalau saya bilang iyaki uhibbu, iyaki uhibbu, itu artinya kamu tok yang saya cintai, kamu yang saya cintai, itu artinya kamu tok. Tapi kalau suami bilang saya mencintaimu dan mencintai, masih ada kemungkinan begitu. Jadi hati-hati ibu-ibu ya. Ini nyindir lagi. Nah ini konteks bahasa Arab. Nah kita berikrar di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alias kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan ini dibaca oleh orang dan dipahami betul, niscaya sama sekali orang Islam itu tidak akan pernah datang ke dukun, tidak akan pernah datang ke penyihir, tidak akan pernah bersekutu, mengadakan sekutu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita ya dengan kalimat jamak lil fa'ilin ya, iyyaka na'budu, dan tidak mengatakan iyyaka a'budu. Walaupun itu ya Al-Fatihah ini dibaca di sholat-sholat sunnah yang itu adalah sendirian, tetap Rasulullah SAW juga tidak merubah menjadi iyyaka a'bud, ya Allah hanya kepadamu aku, bukan, tetapi hanya kepadamu kami menyembah. Menunjukkan apa? Sebuah isyarat yang sangat lembut sekali bahwa kalau Al-Fatihah ini dibuat sholat, menunjukkan bahwa berjamaah itu adalah sebuah kewajiban, karena konteksnya adalah kami. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui iyyaka na'budu mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai seorang Islam itu memiliki kewajiban untuk berdakwah dan mengajak orang lain untuk masuk surga. Tidak boleh kita masuk surga sendirian, dan tidak enak masuk surga sendirian. Karena bagaimana kita berikrar untuk beribadah kepada Allah, dan kita berikrar bahwa kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sendirian, karena konteksnya adalah na'budu, kami. Maka disinilah kemudian tafsir Al-Quran semuanya itu menerjemahkan bahwa semua manusia itu wajib untuk na'budu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai berdirinya sebuah negara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW juga karena dhamir ini, karena Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengajak seluruh umat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam surat Taubah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan perangilah seluruh manusia sampai tidak ada kesyirikan di muka bumi ini, dan agama itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada Islam sendiri-sendiri, itu tidak ada urus agamamu dhewe, urus agama udah ojo sok ngurusi, ojo sok nausiahi. Kenapa? Karena ikrar kita Allah ajarkan dengan bentuk jamak na'budu dan bukan a'budu. Bisa dipahami? Kemudian yang berikutnya adalah bahwa iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, karena hak ibadah yang itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dikedepankan daripada hak hamba. Hak hamba untuk meminta kepada Allah, meminta apa? Meminta apa saja. Tetapi hak Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah untuk diibadahi. Allah ajarkan beribadahlah dulu, setelah itu meminta. Allah ajarkan juga jika permintaanmu mau dikabulkan, maka berikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dulu. Jika kamu pingin baik, minta kebaikan, maka jadilah baik terlebih dahulu. Jika kamu pingin berubah, pingin berubah nasibnya, maka ubahlah diri kamu terlebih dahulu. Hak Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang akan menjadikan diri kamu baik itu lakukan dulu, setelah itu Allah SWT akan merubah dirimu. Makanya Allah SWT berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang atau keadaan seseorang sampai dia merubah dari dirinya sendiri. Baru Allah SWT akan memberikan pertolongannya untuk menuju pada perubahan tersebut. Mengajarkan kepada kita juga bahwa ya, kita itu dituntut untuk bekerja baru dapat gaji. Kita di dunia ini sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, al-yaum amalun, hari ini adalah waktu untuk beramal dan bukan waktu untuk hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Nanti di akhirat waktunya hitung-hitung dan tidak ada amal lagi. Sebagaimana kita pelajari di Maliki Yaumiddin kemarin. Kita kerja juga sama sebagai manusiawi. Tidak mungkin ada gaji kalau kita belum bekerja. Kita bekerja baru yang nyuruh kerja ngasih gaji. Kita berbisnis dulu baru keuntungan datang. Itu semua sunnatullah ya, kewajiban harus didahulukan, baru setelah itu menuntut hak. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah itu sampai kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak akan meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Setelah itu makanya jawabannya Allah, ketika kamu sudah menunaikan kewajibanmu, wali abdi masa'alah, dan bagi hambaku apa yang hambaku akan minta. Bisa dipahami? Baik. Kemudian ya, datang setelah itu, tapi saya sempurnakan sedikit, wa iyyaka nasta'in. Ini salaf itu luar biasa sekali ya, sampai tingkatan daripada ingin sempurnanya mereka di dalam merealisasikan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan, kami minta pertolongan. Itu selama mereka bisa melakukan pekerjaan itu sendiri, maka mereka lakukan sendiri. Contoh pulpen ini jatuh, selama mereka bisa mengambil sendiri, mereka akan mengambil sendiri, tidak minta Kak Rafiq tolong ambilkan itu, tidak minta begitu. Saking ingin menyempurnakan, di dalam hatinya telah berjanji hanya kepadamu kami minta pertolongan, bukan yang lainnya. Walaupun secara hukum boleh ya meminta pertolongan atau minta tolong kepada seseorang yang seseorang itu bisa melakukannya ya, minta bantu untuk mengangkatkan air, minta bantu untuk disambungkan dengan seseorang bisa. Tetapi ya salaf, saya berbicara salaf, saking kehati-hatiannya jangan-jangan itu merusak wa iyyaka nasta'in, itu kemudian
apa saja yang ia mampu kerjakan sendiri, ia kerjakan sendiri, sehingga muncullah generasi-generasi yang sangat mandiri, sehingga muncullah generasi-generasi yang tidak banyak tergantung atau bergantung dengan orang lain. Dia hanya bergantung dengan As-Samad, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncul generasi-generasi yang sangat kuat sekali. Nah, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam firman-Nya, wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia akan minta. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan sebuah permintaan yang dimana kalau kita memahami permintaan itu, niscaya kita tidak akan banyak meminta lagi. Sudah cukup permintaan ini. Permintaan apa itu? Permintaan ayat yang ke-6 atau ke-5. Ihdina as-siratal mustaqim. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kita untuk meminta satu hal, dan satu hal ini sudah kompleks. Apa itu? Tolabul hidayah, meminta sebuah petunjuk. Dan apapun juga kita mesti ketika ingin sampai pada sesuatu mesti harus tahu petunjuknya, alias harus tahu jalannya. Kalau mau sukses, ya harus tahu jalan bagaimana sukses. Kalau mau kuat, badan gede, ya harus tahu cara dan jalannya bagaimana badan menjadi gede. Kalau mau masuk surga, ya harus tahu jalan menuju surga. Begitu juga semuanya, intinya adalah ingin tahu, ingin dikasih Allah sebuah petunjuk atau hidayah. Hidayah di sini ya ada dua. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami itu, tunjukkan ada yang ila, ada yang fi. Kalau ila itu ya artinya adalah ke, kalau fi itu artinya di atau di dalam. Atau ila, ke, fi artinya di dalam. Nah, kita meminta dua-duanya di ihdina ini. Kalau ihdina ila berarti adalah kita meminta petunjuk, atau manusia itu meminta petunjuk kepada Allah yang awalnya belum mendapatkan sebuah kebenaran, meminta kepada Allah untuk ditunjukkan sebuah kebenaran. Jadi dia berpindah dari sebuah kebatilan. Dengan ihdina ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kepada sebuah kebenaran. Bisa dipahami ini? Maka di sini juga orang kafir pun masuk di sini. Maka kalau orang kafir sering-sering membaca Al-Fatihah, insya Allah sebentar lagi masuk Islam. Kadang-kadang ada orang kafir melo-meloan bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak nyadar.
Ini Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengabulkan. Bahkan ya ada seorang Kristen ya, dia sudah pindah agama itu berulang kali, dari Kristen ke Hindu, dari Hindu ke Buddha, dari Buddha ke agama-agama yang lain. Semua agama tersebut tidak ada satupun yang memuaskan dirinya untuk mendapatkan ketenangan hatinya. Akhirnya apa? Akhirnya beliau lepaskan semua pikiran dan semua agama tadi. Kemudian dia menghadap ke langit, kemudian dia menjerit, wahai Tuhan semesta alam yang menciptakan alam semesta ini, aku yakin Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang, aku yakin Engkau yang merajai semuanya, yang menguasai semuanya. Aku tidak tahu Engkau, tapi tolong tunjukkan aku kepada jalan yang lurus, jalanmu. Dia tidak tahu. Ketika ada yang menunjukkan bahwa itu yang dia baca dengan bahasanya itu adalah surat Al-Fatihah, langsung dia kemudian masuk Islam. Nah, ini makna daripada apa? Ihdina ilah. Kemudian ihdina fi itu adalah makna yang pertama, orang tersebut sudah berada di dalam kebenaran kayak kita ya, sudah berusaha masuk Islam, menjadi seorang muslim, berusaha untuk melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bilang ihdina di sini dengan makna fi, maka di situ adalah permintaan kita untuk apa? As-sabat fil haq, untuk selalu diberikan keteguhan atau keistiqomahan di dalam kebenaran yang kita pegangi ini. Karena memang hati itu selalu berbolak-balik. Sumiyal qalbu qalban litaqallubihi, dikatakan hati itu qalb itu arti Indonesianya adalah bolak-balik. Qalbun diterjemahkan hati, qalbun itu aslinya bolak-balik. Nuqallib, nah ini misalnya kolam, anak uqallibu hadzal qalam, berarti saya bolak-balikkan pulpen ini. Itu arti daripada qalb. Hati kita ini selalu berbolak-balik. Saking seringnya bolak-balik, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita 17 kali agar supaya as-sabatu alal haq atau as-sabatu fil haq, selalu teguh, selalu kokoh dan selalu istiqomah di jalan kebenaran ini. Nah, ini juga ya menyindir bagi kita atau mengekang diri kita ketika kita mau bermaksiat di luar sholat kita, maka kita akan malu dengan doa kita ini. Ya Allah, ya Allah. Sama halnya kita ketika mengucapkan ihdina ilah. Di saat kita ini ya di dalam sholat mengucapkan ihdina, kita faham diri kita ini ya orang yang bodoh, tidak banyak ilmu atau ya tidak mengetahui apa itu dinul Islam. Kita akan tersentuh ketika kita mengucapkan ihdina. Kita akan malu ketika kita malas untuk berangkat taklim. Kenapa? Barusan minta petunjuk, ada pengumuman taklim, nggak mau berangkat.
Bukan karena sibuk atau bukan karena ada sesuatu yang lebih, enggak. Ya karena malas. Padahal ihdina ya Allah, ihdina ya Allah ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tempat taklim, di situ ada tempat taklim, di situ ada tempat hidayah. Mana ihdinanya? Ihdina fi juga mengajarkan kepada kita, ya, lina lama daqaiqo al umur fil Islam, agar supaya kita ini dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap hal yang kecil-kecil dalam syariat Islam ini, agar kita tahu dan kita berbuat sesuai dengan syariat Islam. Bukan saja ditunjukkan kita ini sudah muslim, enggak, tetapi ihdina fi mengajarkan kepada kita bahwa setiap lini dari kehidupan kita harus laksanakan dengan petunjuk Allah, yaitu dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini orang yang meresapi ihdina, maka dia akan menjadi orang yang paling semangat di dalam thalabul ilminya. Tidak mungkin, tidak. Dia akan menjadi orang yang paling semangat dalam mencari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bisa dipahami ya? Yang berikutnya as-sirat. As-sirat ini boleh kita baca 3 cara. Boleh kita baca seperti di atas pakai sin as-sirat. Boleh kita baca pakai sin as-sirat. Boleh kita baca pakai za az-zirat. Ada 3 bacaan. Dan ada beberapa syarat untuk mencapai sirat. Yang pertama adalah bisa dikatakan sirat, jalan itu memiliki beberapa syarat. Di antaranya wajib luas, berarti tidak sempit. Ini kita bahas mufradatnya ya. Sirat itu syaratnya adalah luas. Yang kedua, lurus. Kalau yang berbelok-belok bukan namanya sirat. Yang ketiga, harus jelas, wadih, terang benerang. Kalau jalan itu remeng-remeng atau peteng-peteng, belum dikatakan sirat. Nah, ini diantara ya sirat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah as-sirat, sebuah jalan yang jelas, sebuah jalan yang lurus, sebuah jalan yang lebar, yang kemudian mengantarkan kita kepada an'amta alaihim, mendapatkan kenikmatan. Ada berikutnya adalah keempat, cepat sampai, bi ayyakuna musilan bi asra'il waqt. Jalan itu mengantarkan seseorang itu cepat sampai pada tujuan. Makanya
Di dalam hadis Rasulullah SAW, karena kita minta hidayah berarti kita minta ilmu, makanya dalam hadis man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar meniti menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Maksudnya apa? Maksudnya dia minta sirat. Menuntut ilmu adalah dia minta sirat, karena dia minta sirat. Dari makna yang ketiga atau dari syarat yang keempat ini, Allah cepat sampaikan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh begini. Ada orang, semuanya di sini iktikaf, ya. Iktikaf masing-masing, baca Al-Quran masing-masing, sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ini bagus enggak? Bagus. Ini cepat enggak dapat surga? Cepat. Ini pahalanya banyak enggak? Banyak mendapatkan surga. Dia sibuk. Di samping malam Lailatul Qadar dia berdoa untuk dirinya, ya Allah saya minta, ya Allah saya minta, ya saya minta. Tapi di sana ada orang yang tahu hadis, tahu syariat. Apa hadis itu? Hadis itu mengatakan barang siapa yang berdoa, ya, barang siapa yang berdoa memintakan ampun dan rahmat untuk saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala ibadah saudaranya itu kepada dirinya. Saya ulangi, ya. Ya, hadisnya itu Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang mengatakan ini ikhlas dari dalam hatinya mendoakan saudaranya, maka baginya adalah pahala seorang mukmin dan mukminat yang dia doakan. Maka kemudian karena dia tahu hadis ini, dia ikut iktikaf, dia mojok sendiri di sana. Ya Allah, ampunilah dan sayangilah seluruh orang-orang yang iktikaf di sini ya Allah. Berikanlah seluruh permintaan mereka ya Allah. Akhirnya apa? Allah membalas seluruh pahala orang yang iktikaf di sini, beliau mendapatkannya, sementara orang lain tidak mendapatkan pahala dirinya atau orang lain. Coba cepatnya seseorang tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi yang lainnya. Kalau yang lainnya dapat satu pahala iktikaf, dia sendiri dapat pahala ngebut, walaupun ngebut, tapi orang tersebut semua muktakif di sini ngebutnya berapa juz, itu berapa juz, semuanya setor sama dirinya karena tahu hadis. Ya, cukup mendengar. Nah, makanya ini ya bedanya, ya bedanya orang berilmu dan belum ada ilmu. Dia akan sangat apa? Sangat cepat sekali nyampe. Dari sinilah ya kemudian apa ikrarnya setan itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa dia lebih takut sama tidurnya seorang yang berilmu daripada sholatnya seorang ahli ibadah. Karena apa? Ahli ibadah telah mengetahui makna as-sirat. Di antara salah satunya adalah cepat sampai tadi. Wa alam bisuh.